This is Tyler. Tyler, with Grammarly's help, is writing an email to his boss, Anita. Tyler sits just 15 feet away. The Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang nih Sobat Bidar. Senang sekali hari ini bertemu lagi bersama aku Feby Ayu dalam acara Podcast Riset dan Inovasi. Tentunya dengan tema yang berbeda, kali ini mengenai inovasi kesehatan berbasis mobile. Dan hari ini Feby sudah kedatangan narasumber hebat kita, tapi sebelum itu Feby hari ini mau memperkenalkan dulu. Di depan kita sudah ada minuman dari Jema Coworking Space and Cafe. Nah, jadi Jema Coworking Space and Cafe ini merupakan salah satu pionir coworking space di Kota Palembang. Jadi, buat kalian yang bingung cari tempat atau membutuhkan tempat yang nyaman untuk mengerjakan tugas, skripsian, maupun kuliah online dan meeting dengan klien, bisa langsung aja ke Jema Coworking Space and Cafe. Nah, selain itu, di sini juga kalian bisa booking tempat mulai dari harga 40 ribuan aja. Jadi benefit apa yang bisa kalian dapatkan? Yaitu sudah include satu minuman, terus ada colokan listrik, free wifi, printer, dan ruangan full AC. And for your information aja, untuk ruangan meetingnya itu bisa berkapasitas 7 orang yang tersedia lengkap dengan proyektor. Jadi selain menyediakan coworking space, Jema juga menyediakan makanan maupun minuman untuk menemani waktu santai kalian. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja kepoin Instagramnya di @jema.cospace. Oke, back to the main topic. Hari ini Feby mau memperkenalkan co-founder dari aplikasi HeartM yang sekaligus merupakan dosen Fakultas Vokasi Universitas Bina Dharma. Jadi langsung aja kita perkenalkan. Halo Pak Sobri. Halo Mbak Feby. Oke, jadi Pak Sobri ini merupakan dosen Fakultas Vokasi ya Pak ya? Betul. Iya, jadi founder dari aplikasi HeartM itu sendiri. Nah Pak, jadi sekarang ini Feby sudah banyak menampung pertanyaan dari Sobat Bidar mengenai aplikasi HeartM itu apa. Jadi boleh dong Pak sedikit dijelaskan mengenai aplikasi tersebut.
berbasis mobile yang berfungsi untuk pertama merekam jantung, yang kedua untuk histori pengambilan obat, dan yang ketiga untuk pencatatan gerak langkah pasien atau si pengguna. Jadi tidak banyak menu dari aplikasi ini karena kita berpedoman pada literatur review atau tujuan dari riset ini adalah usability. Oke. Jadi usability di sini ada 3 kategori, efektif, efisien, dan satisfaction. Jadi efektif tadi tidak banyak menu, Iya. efisien menu yang diperlukan saja sehingga si pengguna merasa puas. Oke, jadi mempermudah ya Pak, sangat Ya, mempermudah untuk penggunaannya bagi usernya. Nah, jadi aplikasi HeartM ini untuk sekarang ini dilatar belakangi karena apa nih Pak? Bisa terpikir untuk membuat aplikasi tersebut? Hal yang mendasarinya begitu Pak? Ya. Kita sudah tidak asing lagi dengan kalimat ini, lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya, benar. Jika sudah sakit, maka biaya obat itu tinggi, apapun penyakitnya itu mahal. Iya. Nah, mengapa saya mengambil riset di bidang jantung ini? Berdasarkan data WHO bahwa jantung ini baik di Indonesia, di Asia Tenggara maupun dunia ini masuk dari 3 penyakit pembunuh yang paling banyak memakan korban. Nah, sehingga dari data ini lalu diturunkan kepada pembiayaan. Nah, rupanya pembiayaan jantung ini mahal, apalagi sampai dia memasang ring jantung. Iya, benar. Nah, cara untuk mengobatinya atau mengantisipasi, tapi di sini fokus riset ini adalah monitoring bagi pasien yang sudah dinyatakan mengidap penyakit jantung. Oke. Kita fokus di situ. Apalagi sekarang ini ditambah dengan pandemi atau corona ini menyebabkan ada keterbatasan atau dibatasi antara interaksi si pasien dengan dokter jantung. Jadi menu-menu yang telah saya sebutkan tadi itu adalah simple yang didapat dari beberapa pakar ataupun dokter jantung. Alhamdulillah disupport oleh dokter jantung di Palembang ini bahwa cukup rekam jantung, kemudian obat apa saja yang sudah diambil sehingga memudahkan apotek untuk merekam bulan depan si pasien akan mengambil obatnya lagi. Oke. Itu. Jadi itu bekerja sama dengan beberapa rumah sakit atau dokter-dokter ya begitu ya Pak? Untuk aplikasinya sendiri kan terlepas dari itu semua kita nggak paham nih Pak tentang bidang kesehatan kan, tapi untuk aplikasi yang Bapak lakukan riset atau inovasi ini mengenai kesehatan nih. Nah, apakah itu bekerja sama dengan beberapa rumah sakit ataupun dokter-dokter terkait mengenai aplikasi tersebut? Ya. Untuk kerjasama kita belum, tetapi untuk sokongan dalam arti pembangunan aplikasi ini itu yang didukung. Contohnya, kita memerlukan apa saja yang harus ada di aplikasi ini. Nah, saya harus mencari dokter yang mau bersedia menjadi narasumber saya. Dapatlah dari sumber tersebut bahwa menu ini dan ini. Nah, kemudian saya mewawancarai beberapa pasien, apakah menu-menu ini sudah cocok atau belum. Jadi untuk kerjasama kita belum, tapi kita sudah didukung oleh beberapa dokter. Oke, jadi untuk informasi terkait, jadi nggak asal-asalan ya memang untuk HeartM ini sendiri. Nah, kenapa sih Pak fokusnya ke bidang kesehatan? Kenapa nggak ke bidang pendidikan? Kenapa mesti kesehatan gitu loh Pak? Terlepas dari semua pandemi ini dan yang lain-lain. Jadi balik ke awal tadi, filosofinya adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, iya, benar. Ya, yang kedua, apalah arti semuanya jika kesehatan itu tidak dijaga. Jadi jika kita tidak sehat, bagaimana kita bisa beraktivitas yang lain, misalnya untuk bidang pendidikan, untuk bidang pemerintahan. Maka kesehatan ini adalah core ataupun sebuah aspek yang paling penting dalam kehidupan manusia, khususnya kita pribadi. Oke,
Jadi memang untuk kesehatan ini merupakan faktor utama ya Pak, Betul. penunjang kita melakukan setiap aktivitas maupun kegiatan. Jadi mungkin fokus utamanya untuk itu ya Pak. Betul. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Oke. Nah untuk aplikasi HeartM ini sendiri, apakah Pak Sobri itu bekerja sendiri atau dibantu tim di belakangnya? Ya, jadi saya tidak bekerja sendiri. Saya sudah dibantu oleh developer, kemudian dibantu oleh para ahli seperti dokter jantung tadi, sehingga dari ketiga komponen ini terbentuklah sebuah HeartM. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada tim developer saya, kemudian saya juga terima kasih kepada dokter-dokter yang telah membantu meluangkan waktunya, sehingga hari ini sudah mencapai HeartM versi ketiga atau insya Allah versi akhir dari riset ini. Oke, jadi udah mau rampung ya Pak ya? Ya, insya Tinggal, Allah. iya insya Allah. Nah, untuk penggunaannya sendiri yang menjadi fokus utama adalah penggunanya itu yang menderita penyakit tersebut atau bisa dipakai oleh semua orang nih Pak untuk customer penggunaannya itu Ya, dari jadi, aplikasi. Untuk tahap awal dalam arti uji coba boleh semuanya. Semuanya Karena boleh. di sini ada menu yang menarik yaitu menu untuk merekam jantung. Iya. Jadi inovasi HeartM ini menggunakan teknologi fotoplastimografi. Jadi ini adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan fitur dari smartphone yaitu kamera flash. Jadi, nah mengapa mobile tadi? Karena mobile ini sudah mempunyai kamera yaitu flash tadi. Jadi kita manfaatkan yang sudah ada. Jadi sehingga tidak ada pembiayaan untuk pembelian ataupun produk ini. Jadi cukup memiliki smartphone yang ada kamera flash sudah cukup untuk melalui aplikasi tersebut pastinya ya Pak. menggunakan HeartM ini. Oke, jadi nggak ribet-ribet lagi mau ke rumah sakit, mau melakukan seperti itu ya Pak ya. Jadi melalui aplikasi yang telah dibuat oleh Pak Sobri sendiri ya. Ya, betul. Nah, untuk sekarang nih Pak, mengenai aplikasi tersebut, apa sih yang menjadi pembeda aplikasi HeartM ini dengan aplikasi-aplikasi sejenis lainnya? Ya, jadi based on purpose tadi, jadi yang telah kita pelajari, yang pertama banyak aplikasi yang sudah ada baik di Play Store itu tidak didukung oleh ahli. Jadi menu-menu yang ada itu tidak bersesuaian dengan apa yang dibutuhkan. Jadi yang pertama tadi tidak didukung oleh ahli. Yang kedua menu-menu banyak yang tidak sesuai. Tidak lengkap juga. Banyak menu tapi tidak digunakan. Lebih baik simple sesuai. Oke, seperti itu ya. Jadi memang fokusnya itu HeartM itu aplikasinya simple, mudah digunakan ya Pak. Jadi tidak meribetkan untuk penggunanya sendiri ya. Oke, jadi untuk yang itu yang membuat perbedaan dengan aplikasi sejenis lainnya. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, boleh diminum dulu Pak minuman kita hari ini. Oke. Nah, jadi di depan kita ini sudah ada minuman dari Jeme Coworking Space and Coffee. Nah, yang Feby minum ini sendiri merupakan minuman rasa ice Korean strawberry milk. Jadi buat susu strawberry ya. Dan untuk Pak Sobri sendiri merupakan rasa apa nih Pak? Boleh di vanilla latte. Oke, vanilla latte. Jadi untuk Sobat Bidar yang mau minum non coffee ataupun kopi bisa langsung ke Jeme Co Space and Working. Nah, jadi dicobain dulu ya. Segar ya pastinya. Nah, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Udah siap ya Pak ya? Ya, silakan. Dari tadi soalnya Pak Sobri aku lihat tegang banget, jadi aku ikutan tegang ya. Nah, mungkin ke solusinya dari aplikasi ini sendiri, selain yang sudah based on previous yang sudah Bapak jelaskan tadi, solusinya apa sih yang ditawarkan dari aplikasi HeartM ini sendiri? Ya, kita membantu apotek yang ada di rumah sakit tertentu. Jadi maksud tertentu ini tempat si pasien berobat. Jadi sehingga memudahkan si apotek untuk menstok. Nah, jadi sehingga pasien ini dan apotek sudah tahu historinya, bulan depan mau ambil apa. Nah, sehingga apotek akan menstok sesuai keperluan. Jadi tidak ada obat yang berlebih. Pas. Itu pun akan mempengaruhi ke anggaran dari apotek tersebut.
Oke, itu gimana? Kedepannya itu. Kedepannya. Ya. Oh, jadi ini masih perencanaan yang akan dirampungkan ya, Pak ya? Karena dari 3 menu tadi kan ada rekam jantung. Iya, rekam jantung. Kemudian pengambilan obat dan olahraga. Nah, dari 3 menu yang utama ini, ya insya Allah akan kita kembangkan lagi. Oke, versi ketiganya ya, Pak? Insya Allah mungkin akan segera rampung untuk launching ya? Ya, insya Allah. Oke. Nah, tadi kan ini versi ketiganya. Dari versi pertama dan versi kedua itu yang membedakan itu kenapa, Pak? Bisa sampai ke versi ketiga ataukah sebelum peluncuran di Play Store tersebut Bapak banyak menerima kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan dari aplikasi HeartM itu sendiri? Ya. Jadi riset saya menggunakan metodologi design science research. Jadi design science research ini sebuah metodologi yang berfokus pada artefak ataupun desain sebuah aplikasi. Okay. Jadi yang pertama kita study case kepada pasien. Pasien ingin sebuah aplikasi berbasis apa? Apakah mobile, desktop, atau website? Nah, ternyata dari riset awal itu banyak yang memilih mobile. Oke, satu. Yang kedua, menu apa saja yang ingin ditampilkan. Kita buat menu blood pressure misalnya, menu yang tadi untuk pengambilan obat dan awalnya ada 6 menu. 6 menu sehingga menjadi 3 ini. Jadi dari hasil tadi kita buatlah sebuah HM. Ya, kenapa dibuat HM 1, 2, 3? Ya, untuk memudahkan saja. Oh, HM1 ini proses 1, HM2 hanya sekedar penamaan. Ada yang aplikasi yang kita mungkin pernah update HM1.1, HM1.2. Version aja ya, Pak. Itu saja, hanya penamaan saja. Jadi setelah itu karena tadi menggunakan design science research, jadi kita rule-nya kembali ke pasien lagi. Jadi HM1 tadi kita uji coba kembali dengan si pasien dan dokter jantung. Dan ternyata ada tingkat kepuasan yang meningkat dari aplikasi yang sudah ada. Dari tersebut dapatlah masukkan lagi, terbentuklah lagi menjadi HM2. Berulang lagi sehingga menjadi HM3. Karena DSRM atau Design Science Research Methodology ini dia minimal 3 cycle. Nah, itu. Jadi untuk sekarang ini sudah rampung ya untuk yang ketiga ya, Pak ya? Insya Allah. Jadi segera launch nanti. Nah, Pak Feby belum nanya tadi, untuk riset ini sudah dilakukan berapa lama makan waktunya, Pak? Ya. Jadi riset ini berawal dari September 2017. Wow. Ya, berawal dari literatur review. Kemudian kita publishkan sehingga menguatkan teori yang akan dipakai. Jadi sebelum menjadi HeartM ini kita menguatkan teori dulu. Jadi apa yang melatar belakangi seperti tadi kan. Kemudian kita study case aplikasi yang sudah ada. Jadi dari literatur review, kemudian aplikasi, pasien kita kumpulkan. Maka di tahun 2019 awal itu baru HeartM1. Oke, 2019 awal ya, Pak? Karena ada kendala corona, sehingga ada pembatasan, HM3 ini ya mengalami keterlambatan launching lah. Tapi alhamdulillah itu semua pas waktunya. Oke, jadi memang untuk pembuatan aplikasinya sendiri bukan butuh waktu yang sebentar ya, Pak, sejak tahun 2017. Dari riset, melakukan observe ya, Pak ya, sampai rampung sampai sekarang ke HeartM3 yang insya Allah akan di-launch segera ya penggunaannya. Jadi mudah digunakan nanti, doakan saja jadi ya, Pak ya. Nah, untuk tantangan terbesar dalam pembuatan aplikasi HeartM ini sendiri apa nih, Pak? Karena kita berhubungan dengan orang sakit, apalagi ini orang tua, ya mesti sabar. Mesti sabar, benar. Itu satu. Yang kedua, kita mengganggu dalam arti mengambil waktu, apalagi ini kan dokter spesialis jantung yang berbeda dengan dokter umum. Kalau dokter umum kan bisa 24 jam, sedangkan dokter spesialis jantung ini ada waktu-waktu tertentu yang boleh kita temui. Ya, alhamdulillahnya saya ucapkan terima kasih kepada dokter-dokter yang telah membantu meluangkan waktu, sehingga ya itulah yang menjadi kesulitan. Bukan kesulitan sebenarnya, tantangan. Tantangan. Karena dalam riset ini adalah user center design.
Ini yang membedakan dari riset-riset yang sebelumnya. Karena kita langsung ke pasien, langsung ke ahlinya. Oke, untuk sejauh ini kan sudah mengalami 3 versi nih ya Pak ya. Nah, untuk sekarang feedbacknya itu gimana dari pengguna atau usernya sendiri sampai sejauh ini? Ya, jadi selain dari metodologi yang kita pakai, kita menggunakan sebuah teori, yaitu affordance teori atau sebuah teori keupayaan. Jadi teori keupayaan ini saya adaptasi dari Gibson. Jadi Gibson ini awalnya ada 3, tapi di sini kita fokus ke medikal, yaitu perobatan, sosial, dan teknologi. Jadi yang dikatakan medikal dalam HRM ini yang tadi adalah rekam jantung. Kemudian olahraga dan satu lagi tentang pengambilan obat. Pengambilan obat, ya. Jadi itu medical. Bagian sosialnya mungkin tadi sudah ditayangkan atau belum, itu bisa berinteraksi dengan dokter jantung. Nah, ada itu via chat atau via gimana nih Pak? Via chat. Ya, kita gunakan media yang ada, yaitu WhatsApp. Jadi bisa terhubung dengan dokter yang terkait ya Pak? Ya, itu untuk aspek sosialnya. Aspek terakhir itu aspek teknologi. Jadi teknologi yang sudah saya sampaikan tadi itu menggunakan foto plastimografi atau yang bisa kita kenal sekarang kamera flash yang ada di smartphone. Dari aplikasi tersebut ya Pak, pastinya untuk fiturnya ya. Nah, kan untuk sampai saat ini Bapak kan dosen fakultas vokasi nih, terus kenapa risetnya itu ke bidang kesehatan? Apakah nggak terlalu keluar dari jalurnya, atau memang Bapak itu di samping itu memang menyukai bidang kesehatan tersebut nih? Ada nggak sih kaitannya gitu loh, untuk kaitannya sendiri? Jadi menurut saya yang namanya vokasi itu adalah kejuruan. Nah, jadi kejuruan saya atau jurusan saya ambil bidang kesehatan. Jadi nyambungnya ke jurusan tadi. Jurusan tadi ya. Jadi sejauh ini memang berkaitan ya. Memang sukanya juga masih ke bidang kesehatan juga, menyukai bidang tersebut juga ya Pak ya pastinya. Nah, untuk sekarang nih, harapan kedepannya dari aplikasi HeartM ini bagaimana sih Pak? Ya, insya Allah kita belajar dari beberapa aplikasi yang sudah ada, terus sudah banyak launching di Play Store, yang sampai kita sudah bersusah payah tetapi hanya angin lewat, tidak dipakai. Nah itu, jadi harapannya insya Allah ini akan dipakai. Oke, insya Allah ya akan dipakai pastinya Pak. Amin. Amin, karena sudah melakukan riset dari 2017 itu udah lama banget Pak. Sayang banget kalau nggak di finalkan gitu loh launchnya. Itu rencananya kapan nih Pak? Final? Insya Allah launch. Segera ya. Nggak ada bocoran untuk tanggalnya gitu Pak? Oke ya, jadi untuk sekarang ini memang harus mau terus dikembangkan ya Pak, agar segera memiliki fitur-fitur yang lengkap ya, agar mudah dipergunakan oleh penggunanya sendiri. Jadi memang untuk fokusnya ke jantung ya Pak, untuk aplikasi HeartM ini sendiri. Iya betul. Sesuai namanya, tidak memfokus untuk kesehatan yang lain gitu kan, biar lebih luas cakupannya gitu Pak. Untuk kedepannya mungkin ada pikiran untuk ide gitu loh Pak. Ada pastinya tapi namanya bukan HeartM lagi. Iya, mungkin mau buat inovasi baru ya sepertinya. Sudah ada. Kasih bocoran boleh dong Pak? Masih. Biar bisa memotivasi gitu loh. Penyakit jantung itu kan adalah efek atau akibat. Nah sekarang insya Allah ke depan akan riset ke sebab. Jadi sebab akibat. Jadi HeartM ini akibatnya, nanti akan riset ke sebab. Nah itu bocoran itu. Oke, itu bocorannya ya jadi ya. Nah, untuk sekarang nih Pak, mungkin kita balik ke akhir pertanyaan. Nah, pesan dan kesan dalam proses pembuatan aplikasi HeartM ini sendiri apa sih Pak gitu? Bersama tim gitu, ada nggak kesan yang membuat itu nyangkut banget tuh di hati saat pembuatan aplikasi ini sendiri? Karena kan udah lama gitu, dari 2017 sampai akhir rampung ke 2021 gitu. Apa sih Pak pesan kesannya? Ya, untuk pesan kesannya yang pertama, tidak ada kesuksesan yang instan. Benar. Kita mesti sabar, apalagi kita kerja tim, itu harus memang kuncinya adalah sabar.
saling mendengarkan ya Pak untuk musyawarah masing-masing pendapat itu harus saling ditampung ya. Ya, betul. Saling menampung. Jadi memang menghargai sebuah proses itu tidak mudah untuk mencapai suatu hal yang begitu luar biasa nih, bisa membuat sebuah aplikasi yang banyak membantu banyak orang gitu ya Pak, khususnya di bidang kesehatan yang memang saat ini masih jarang ya orang fokus untuk melakukan riset atau inovasi di bidang ini. Jadi mungkin untuk Sobat Bidar semuanya, mungkin hari ini kita cukup ya pertanyaan, bahas-bahas tentang inovasi kesehatan bersama dengan dosen dari Fakultas Vokasi Universitas Bina Dharma. Jadi boleh diminum lagi dong Pak minuman kita hari ini yang sudah sangat-sangat spesial memberikan dukungan minumannya pada hari ini di podcast kita kali ini. Nah, jadi untuk Sobat Bidar semuanya, jangan lupa ya untuk terus saksikan podcast-podcast kita selanjutnya, pastinya hanya di YouTube channel Bina Dharma TV. Dan buat Sobat Bidar yang mau kepoin tentang coworking space and cafe-nya Jeme, langsung aja di @Instagramnya di @jeme.co-space. Jadi jangan lupa ya untuk terus saksikan program kita selanjutnya hanya di YouTube channel Bina Dharma TV. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya, terus klik like, comment, and subscribe. Dan Feby ucapin terima kasih untuk Pak Sobri atas waktu, ilmunya yang bermanfaat pada hari ini yang sudah di-share sama kita semua mengenai inovasinya di bidang kesehatan. Akhir kata, saya Feby Ayu Damayanti pamit undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa.